Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita muslim yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa diberi kesehatan selalu untuk kita semua. Hari kiamat adalah hari kehancuran, yang dimana semua bumi akan hancur. Semua agama, termasuk agama samawi dan non-samawi, mempercayai akan hari akhir tersebut. Setiap agama memiliki tanda-tanda kiamat masing-masing. Setiap yang beriman pasti akan mempercayai akan akhir zaman. Yuk, kita cari tahu sama-sama tentang konsep kiamat menurut 5 agama-agama besar di dunia. Tentang akhir zaman, yakni kiamat. Mau tidak mau, kiamat pasti akan datang. Dan sebagai orang yang beriman, kita wajib mempercayainya. Tidak ada makhluk di bumi ini yang bisa memprediksi kapan peristiwa kiamat itu terjadi. Meski ada beberapa peramal yang mencoba meramalkan tentang kiamat, kiamat sendiri merupakan hari kehancuran yang sangat dahsyat. Kiamat, atau sering disebut akhir zaman, memiliki bentuk tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda kiamat kecil maupun besar. Dan di setiap hari, tiap agama besar di dunia ini memiliki tanda-tanda kiamatnya masing-masing yang dituliskan dari tiap kitab masing-masing agama. Dalam ajaran Islam sendiri, kiamat adalah rukun iman kelima yang kedatangannya pasti akan terjadi. Konsep kiamat, menurut Islam, dalam ajaran agama Islam, kiamat itu adalah hari di mana seluruh kehidupan di dunia ini akan berakhir dan semua makhluk akan dibangkitkan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keyakinan yang fundamental banget dalam Islam, dan ada banyak ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa ini. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti larut yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan." Al-Quran Surat Al-Qur'an ayat 1-5. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakalah ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surat An-Naml ayat 87. Perihal hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tak ada seorang pun yang diberitahu. Di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Di dalam Islam, tanda-tanda kiamat dibagi menjadi 2, yakni kiamat surah atau kiamat kecil, dan kiamat kubrah atau kiamat besar. Di dalam Islam, tanda-tanda kiamat kecil adalah peristiwa atau kondisi yang terjadi sebelum datangnya kiamat besar, dan menandakan bahwa hari akhir sudah dekat. Beberapa tanda-tanda kiamat kecil menurut Islam meliputi semakin singkatnya waktu, di mana hari-hari terasa berlalu lebih cepat, hilangnya ilmu dan merebaknya kejahilan, marahnya zina dan minum air, pembunuhan yang banyak terjadi tanpa alasan yang jelas, peneman keras, saling berlomba-lomba menghias masjid dan meninggikan bangunan, penggembala yang menjadi kaya, menandakan perubahan sosial dan ekonomi, fitnah yang merajalela, di mana kebohongan dan penipuan menjadi hal yang umum, kaum laki-laki menjadi sedikit dan banyaknya kaum wanita, hingga satu laki-laki menafkahi banyak wanita. Tanda-tanda ini dianggap sebagai peringatan bagi umat Islam untuk selalu bersiap dan meningkatkan amal kebaikan, karena tidak ada yang tahu kapan tepatnya kiamat akan terjadi. Tanda-tanda kiamat kecil juga banyak diriwayatkan dalam hadis Rasulullah. Seperti banyaknya fenomena mengaku Nabi. Dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan para dajjal pendusta, yang jumlahnya mendekati 30. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah, yaitu Rasulullah." Kemudian diangkatnya ilmu dan fenomena kebodohan. Dari Anas bin Malik menunturkan, Rasulullah bersabda, "Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu dihilangkan dan kebodohan diteguhkan." Yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu adalah diwafatkannya para ulama. Sebagaimana riwayat dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-Ashr, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dari para hamba, tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadi orang-orang bodoh sebagai pemimpin." Lalu mereka ditanya, "Kemudian,
mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan maraknya perzinaan itu merupakan salah satu tanda dekatnya kedatangan hari kiamat. Dari Anas menuturkan, Rasulullah bersabda, di antara tanda dekatnya kedatangan hari kiamat adalah hilangnya ilmu, menonjolnya kebodohan, merajalelanya miras, dan maraknya zina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maraknya pembunuhan juga termasuk tanda-tanda kiamat subroh. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-harj. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah al-harj itu? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian zaman semakin singkat, waktu terasa cepat. Dari Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman semakin berdekatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Banyaknya peristiwa gempa bumi yang ada pada bumi kita ini juga menandakan tanda-tanda kiamat subroh. Dari Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi banyak peristiwa gempa bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sementara mengenai tanda-tanda kiamat kubroh, ada sejumlah hadis yang menyebutkannya. Salah satunya seperti diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya berikut ini. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah suruh Al-Bukhari berkata, Rasulullah menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, da'jal, binatang ad-dabah, terpiknya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, mengiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis tersebut bicara soal tanda-tanda kiamat kubroh, yakni, yang pertama munculnya kabut duhon. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Duhon ayat 10-11 tanda berikutnya adalah dibaiyatnya Imam Mahdi sebagai khalifah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian telah melihat bendera hitam yang keluar dari Khurasan, datangilah dia, walaupun harus dengan merangkak di atas salju, karena di sana ada khalifah Allah, Al-Mahdi. Hadis riwayat Al-Hakim. Selain Imam Mahdi, ada juga kemunculan Da'jal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Da'jal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Da'jal. Setelah kemunculan Da'jal, maka Allah mengutus Nabi Isa untuk membunuh Da'jal. Seseorang yang beriman akan percaya dengan turunnya Nabi Isa ke bumi untuk memimpin dan memberikan arah yang baik dan benar, sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang terkandung dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya dia, Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Setelah itu, keluarlah Ya'juj Ma'juj. Allah berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 97. Kemudian matahari akan terbit dari arah barat, menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubro. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi. Apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat? Kemunculan dabah ini benar-benar akan terjadi kiamat kubro. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi dabah yang akan mengatakan kepada mereka,
bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Kemunculan dabah ini bertugas untuk menandai orang yang beriman dan orang yang kafir. Jadi, terlihat jelas perbedaan di antara mereka. Setelah itu, akan ada angin selembut sutra yang mencabut nyawa orang mukmin pada saat menjelang hari kiamat. Angin tersebut digambarkan sangat lembut, bahkan melebihi kain sutra. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Angin itu tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi, melainkan dia mencabutnya atau mewafatkannya." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, dapat kita ketahui bahwa angin lembut itu tak sekedar berembut saja, tetapi juga akan mencabut nyawa-nyawa orang mukmin. Baik imannya besar maupun hanya sekecil biji sawi pun, mereka akan diselamatkan dari dahsyatnya hari kiamat. Kemudian, tanda-tanda selanjutnya adalah munculnya api yang menggiring manusia berkumpul pada satu tempat. Api ini tidak membakar manusia, melainkan hanya menggiring manusia berkumpul ke arah barat. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah bersabda, "Yang pertama kali terjadi ketika manusia akan dikumpulkan adalah keluarnya lidah api yang akan muncul dari arah timur. Api tersebut akan menggiring manusia ke arah barat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, hal terjadinya gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Hajj ayat 1 yang berbunyi, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, gunjangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah." Hal itu sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji." Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ka'bah diruntuhkan oleh Zuh Suwai Kotain dari Habasyah. Setelah tanda-tanda itu terjadi, maka akan terjadi kiamat kubroh saat sangkakalah ditiupkan di mana pintu-pintu taubat sudah ditutup. Pada hari kiamat, malaikat Israfil meniup sangkakalah sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan semua makhluk hidup. Dan tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengemblungkan mereka di padang mahsyar. Semoga kita semua tidak merasakan dahsyatnya kiamat ya, karena sesungguhnya orang yang menyaksikan kiamat adalah seburuk-buruknya manusia. Seperti yang tertulis dalam hadis, Abu Ya'la Al-Mausyuli meriwayatkan hadis ini dalam musnadnya. Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruknya manusia jahat." Dalam lafaz lain, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Terus, apa yang akan terjadi setelah kiamat menurut pandangan agama Islam? Jadi, manusia akan dibangkitkan kembali, mulai dari zaman Nabi Adam, sampai manusia yang paling terakhir menyaksikan kiamat. Mereka semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa lari pada hari itu. Semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Setelah proses pengadilan, semua amal dihisap, manusia akan tinggal di neraka atau di surga sesuai dengan timbangan amal baik buruk mereka masing-masing. Dan disinilah kehidupan abadi manusia. Sungguh, akhirat adalah kehidupan yang kekal. Nah, seperti itulah konsep kiamat menurut pandangan Islam. Sebenarnya sangat panjang sekali kalau tiap-tiap peristiwa konsep kiamat dalam agama Islam kita jabarkan. Mungkin bisa kita bahas di waktu dan kesempatan lain tentang kerendetan peristiwa lengkap menurut agama Islam. Nah, sekarang lanjut ke konsep kiamat menurut agama lain. Apakah sama seperti agama Islam atau malah sangat berbeda? Mari kita simak bersama-sama konsep kiamat menurut agama Kristen. Gimana sih sudut pandang kiamat menurut pandangan saudara-saudara kita yang beragama Kristen? Jadi, dalam agama Kristen sendiri, kiamat itu disebut juga dengan hari penghakiman. Konsep ini ada di Alkitab yang merupakan kitab suci umat Kristen. Nah, di sini dikisahkan bahwa suatu hari nanti, akan ada saatnya Yesus datang kembali ke dunia untuk mengadili semua orang, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Menurut kitab Wahyu yang biasa disebut juga dengan Revelation, kiamat itu ditandai dengan beberapa hal seperti bencana alam, perang, kelaparan, dan wabah penyakit. Tapi bukan cuma itu, ada juga yang namanya The Rapture atau pengangkatan.
Ini adalah momen ketika orang-orang yang percaya kepada Yesus akan diangkat ke surga sebelum badai kiamat benar-benar terjadi. Dalam Kristen sendiri, tanda-tanda kiamat itu digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan makhluk di bumi, di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Kristus, yang kedua kalinya ke dunia yang akan menghadapi antikristus. Ayat Alkitab yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat terdapat dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 22 dan Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 12, 20 sampai 33. Kitab suci ini mengatakan bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Hanya saja tidak ada penjelasan jelas kapan peristiwa itu akan terjadi. Tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen, pertama adalah terjadinya malapetaka dan bencana alam. Bencana alam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia seperti gempa bumi, tanah longsor, angin topan, dan badai. Jika dilihat dari segi ilmu rohani, hal tersebut tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan sendiri. Jika Tuhan berkehendak, bencana dan malapetaka tidak akan terjadi. Hal ini diperkuat oleh kitab Lukas pasal 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda selanjutnya disertai dengan adanya kelaparan di mana-mana, kemiskinan merajalela, dan banyaknya wabah penyakit. Berdasarkan Markus pasal 13 ayat 14 sampai 20, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatuhnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melahirkan dan melahirkan diri ke pegunungan. Orang yang sudah di paranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang tepat dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Kemudian, tanda-tanda kiamat menurut Kristen, yakni kekerasan di luar kontrol, maraknya bergaulan dan seks bebas, terjadinya perang di mana-mana, kemerosotan moral, dan gerakan pembangunan rohani besar-besaran, penyebaran ajaran palsu atau mesias palsu secara global, menyeluruh hingga krisis lingkungan global dan kekeringan. Semua itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen yang terakhir diterangkan dalam Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kondisi ini terlihat saat terjadi penyiksaan besar-besaran, matahari, bulan, dan bintang akan gelap. Sehingga dunia tidak lagi melihat siang dan merasakan panasnya matahari, melainkan hidup di dalam kegelapan di malam hari. Hingga pada akhirnya semua bintang di langit akan berjatuhan dan terjadi hujan meteor yang menghancurkan bumi. Itulah tanda-tanda kiamat menurut agama Kristen. Konsep kiamat menurut agama Yahudi. Seperti apa sih pandangan tentang konsep kiamat dalam agama Yahudi? Pertama-tama, kita harus tahu nih bahwa dalam agama Yahudi, kiamat itu disebut dengan Afarid Hayamim, yang artinya akhir zaman. Dalam tradisi Yahudi, ada beberapa tanda yang akan terjadi sebelum kiamat. Salah satunya adalah berkumpulnya kembali orang-orang Yahudi dari pembuangan ke Israel. Ini dianggap sebagai salah satu tanda penting, yang menandakan bahwa kita sudah mendekati akhir zaman. Kita mulai dari sejarah dulu ya. Jadi, Israel ini adalah negara yang penuh kontroversi dan sejarah panjang. Dari zaman dulu, orang-orang Yahudi tersebar di seluruh dunia, dari Eropa sampai Timur Tengah. Tapi ada keyakinan kuat dalam agama Yahudi, bahwa suatu hari nanti, mereka semua akan kembali berkumpul di Tanah Suci yang mereka anggap sebagai negara Israel. Menurut beberapa sumber, kembali berkumpulnya kaum Israel ini dianggap sebagai salah satu tanda-tanda kiamat. Setelah ribuan tahun berpisah, tiba-tiba mereka berkumpul lagi di satu tempat. Mereka meyakini bahwa setelah berkumpul, kaum Israel menjadi satu di tempat suci menandakan tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya,
mereka berkeyakinan bahwa semua musuh Israel akan dikalahkan. Ini juga termasuk dalam tanda-tanda kiamat menurut agama Yahudi. Mereka percaya bahwa akan ada masa di mana negara-negara yang memusuhi Israel akan jatuh satu persatu. Dalam agama Yahudi juga ada keyakinan tentang pembangunan kembali Kenisah atau Bait Suci di Yerusalem. Ini bukan hanya sekedar bangunan biasa, tapi simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan pembangunan kembali Kenisah ini juga dianggap sebagai salah satu tanda kiamat. Tanda-tanda terakhir yakni ada pemulihan kembali, persembahan kurban dan ibadah di Kenisah. Ini menunjukkan kembali ke tradisi-tradisi kuno dan dianggap sebagai persiapan untuk menyambut akhir zaman. Setelah tanda-tanda itu terjadi, di bawah puncak akhir zaman, dalam versi Yahudi sering disebut dengan Armageddon. Kata Armageddon itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani, yakni Har Megiddo, yang artinya Bukit Megiddo. Bukit ini adalah tempat yang dipercaya akan menjadi lokasi pertempuran akhir zaman yang begitu epik dan super dahsyat. Peperangan besar-besaran yang menghancurkan seluruh dunia. Dalam agama Yahudi, Armageddon ini nggak cuma sekedar pertempuran fisik, tapi juga simbol dari penghancuran kesombongan dan kejahatan. Saat di ujung Armageddon, atau peperangan yang super dahsyat terjadi di seluruh bumi, orang Yahudi mempercayai tentang harapan akan kedamaian dan keadilan yang akan datang setelahnya. Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang dan memimpin dunia ke era baru yang lebih baik dan adil. Menurut kitab suci Taurat dan cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun, Mesias itu diibaratkan sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Dia bakal memimpin umat manusia ke jalan yang benar dan membawa perdamaian yang hakiki. Jadi setelah kehancuran bumi yang diakibatkan Armageddon atau peperangan super dahsyat ini, bumi akan kembali subur dan adil dipimpin oleh Mesias. Itulah konsep kiamat menurut agama Yahudi. Tapi ingat ya, semua ini adalah keyakinan dan interpretasi yang berkembang dalam tradisi Yahudi. Tiap orang punya pandangan masing-masing tentang kiamat, seperti pandangan agama Islam dan agama Kristen. Konsep kiamat menurut agama Hindu. Setelah membahas konsep kiamat menurut agama Samawi, kita juga akan membahas konsep kiamat menurut agama non-Samawi, yakni agama Hindu. Konsep kiamat dalam agama Hindu sering disebut dengan Mahapralaya. Pasti dari kalian semua penasaran kan? Apa sih Mahapralaya itu? Dalam agama Hindu sendiri, Mahapralaya atau kiamat itu bukan cuma sekedar hancurnya dunia, tapi lebih ke proses alam semesta. Ketika alam semesta yang sudah berjalan ribuan tahun balik lagi ke asalnya, semacam seluruh dunia ini diriset dan kembali lagi ke asal mula, alias bersatu lagi dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau yang dikenal dengan Tuhan. Kiamat dalam agama Hindu sangat berbeda dengan agama Samawi. Di dalam agama Hindu sendiri, proses kiamat ini unik banget karena Tuhan di sini nggak muncul dalam bentuk bencana alam kayak tsunami, gempa, atau angin badai, tapi lebih ke ngilangin alam semesta dalam bentuk yang nggak kasat mata. Proses spiritual di mana segala yang menyatu kembali ke sumbernya. Proses ini disebut dengan niskala. Pas kiamat terjadi, Batara Brahma atau Sang Pencipta bakal mengakhiri semua kerja atau karmanya. Ini semacam penutupan buku besar kehidupan sebelum memulai lembaran baru. Kita yang ada di dunia ini sekarang lagi berada di masa Brahmadiwa, atau bisa dibilang siang hari Brahma, sedangkan kiamat itu terjadi di Brahmanata, atau semacam malam hari Brahma. Tapi tenang aja, dalam agama Hindu proses ini nggak terjadi dalam sekejap. Ada siklus yang namanya Yuga, dan ada 4 zaman di dalamnya, yakni Kerta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Jadi sebelum Mahapralaya tiba, kita harus melewati 14 kali setiap zaman tersebut. Bayangin aja, itu panjang banget prosesnya. Terus dari kalian pasti bertanya-tanya, kemana nih para manusia pas terjadi kiamat? Di dalam agama Hindu punya pandangan yang beda dari agama lain. Menurut Hindu, semua makhluk hidup itu bakal kembali ke asalnya, ke sumber kehidupan yang abadi. Jadi, nggak ada konsep surga atau neraka yang permanen seperti di agama lain. Pas Mahapralaya itu terjadi, semua makhluk hidup, termasuk kita, akan kembali ke sumber kehidupan yang abadi. Ini disebut moksa atau pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Konsep kiamat. Menurut agama Buddha, semua agama pasti mempercayai dengan adanya hari kiamat, termasuk agama Buddha. Dalam ajaran dasar Buddha tentang yakni, dunia ini adalah ketidakkekalan atau anicca yang menyatakan bahwa
Segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan unsur-unsur ini tidak akan kekal, termasuk bumi yang juga akan mengalami perubahan dan pada akhirnya kehancuran. Namun, kehancuran bumi ini bukan akhir dari segalanya. Kehancuran bumi atau semesta ini hanyalah siklus, salah satu mata rantai dari siklus keberadaan bumi itu sendiri. Konsep kiamat dalam agama Buddha tidak hanya terbatas pada kehancuran. Konsep kiamat dalam agama Buddha tidak hanya terbatas pada kehancuran fisik, tetapi juga mencakup pemahaman bahwa alam semesta ini tidak memiliki awal atau akhir yang pasti. Alam semesta terus-menerus mengalami proses terbentuk, musnah, dan terbentuk lagi dalam siklus yang sangat panjang. Dalam waktu lampau yang sangat panjang sekali, sebelum adanya bumi kita ini, sudah ada bumi-bumi lain yang terbentuk berlangsung dan kemudian hancur. Jadi siklus tersebut, atau dalam kata lain, sebelum atau sesudah keberadaan bumi yang kita tempati ini telah ada dan akan ada bumi-bumi lain, dengan kondisi yang berbeda-beda. Dalam agama Sutta Digha Nikaya, Sang Buddha juga pernah menyampaikan bagaimana bumi ini terbentuk yang didahului oleh musnahnya bumi lain yang ada sebelum bumi ini. Tiap-tiap dari kita tidak tahu pasti kapan bumi ini akan hancur. Yang jelas, rentan kehancuran bumi ini sangat lama. Dalam Buddha, ukuran waktu itu disebut dengan kapha. Dalam ajaran Buddha sendiri, kapha adalah satuan waktu yang sangat panjang, yang digunakan untuk menggambarkan umur alam semesta atau periode besar dalam siklus keberadaan. Istilah ini berasal dari bahasa Sangsekerta dan memiliki arti menciptakan atau membentuk. Konsep kapha menunjukkan bahwa alam semesta mengalami siklus yang terdiri dari pembentukan, keberadaan, kehancuran, dan pembentukan kembali. Ada beberapa jenis kapha dalam ajaran Buddha. Kapha skala tetap, dasar perhitungan, berjalan selama 16 juta tahun. Kapha skala kecil, 1000 kali 16 juta, berjalan selama 16 miliar tahun. Kapha menengah, 20 kali 16 miliar, berjalan selama 320 miliar tahun. Kapha skala besar, 4 kali 320 miliar, berjalan selama 12,8 triliun tahun. Buddha memberikan beberapa analogi untuk memahami panjangnya kapha. Misalnya, jika sebuah tabung kosong dengan ukuran 16 mil pada setiap sisinya diisi dengan biji mustard kecil setiap 100 tahun, tabung tersebut akan penuh sebelum satu masa kapha berakhir. Atau jika sebuah gunung batu besar dengan ukuran yang sama digosok dengan kain sutra sekali setiap 100 tahun, gunung tersebut akan habis sebelum satu masa kapha berakhir. Konsep kapha ini menekankan pada pandangan Buddha tentang ketidakabadian dan perubahan yang konstan, di mana segala sesuatu terbentuk dan kemudian hancur dalam siklus yang tak terbatas. Ini juga mencerminkan pandangan bahwa tidak ada awal atau akhir yang mutlak, melainkan sebuah proses yang terus berulang. Sang Buddha menjelaskan, menuju kehancuran bumi didahului oleh tanda-tanda, salah satunya kemerosotan moral manusia, menurunnya usia manusia. Dalam Sata Surya Sutta Anguttara Nikaya, Sang Buddha juga menjelaskan bahwa bumi akan hancur diawali dengan tanda-tanda datangnya musim kemarau yang begitu panjang, akan muncul matahari kedua dengan jangka waktu yang sangat lama, kemudian muncul matahari ketiga dengan waktu yang lama juga, terus-menerus muncul matahari sampai pada matahari ketujuh, dan bumi akan disinari oleh 7 bulan. Menuju matahari diceritakan dalam Satta Surya Sutta bahwa bumi akan hancur terbakar habis dan hancur, yang dikatakan kiamat dalam pandangan agama Buddha. Dan kehancuran tersebut merupakan siklus yang akan kembali lagi ke sebuah pembentukan alam semesta dengan proses yang sangat panjang, yang berarti kehancuran bumi bukan akhir dari segalanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang konsep kiamat menurut 5 agama besar di dunia, sebuah pandangan dan pendapat dari masing-masing agama yang begitu unik dan luar biasa. Saya sendiri sebagai penganut agama Islam, meskipun ada perbedaan dan sedikit kesamaan tentang konsep akhir zaman, saya sangat menghargai pendapat dari masing-masing agama lain, karena yang pasti, tiap-tiap agama pasti mempercayai dengan adanya hari akhir. Dan yang jelas, kita sebagai orang yang beriman, harus percaya bahwa kiamat pasti akan terjadi suatu hari nanti. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.